Selamat malam, Romo, Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati, pikiran, dan kesadaran kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan UPK keseimbangan batin. Baik, bertemu lagi bersama kami di Dhamma Metta Jember, Dhamma Sekaca Online pada hari ini, Senin 30 September tahun 2024 di YouTube Dhamma Metta Jember dan Dhamma Televisi Dhamma Sekaca Online KBTI Presiden Besuki dengan tema Sinergi Wirya dan Panya oleh Romo PMD Jayasilo Lilik ya. Rama Jayasilo, selamat malam Rama. Selamat malam, Singgih Ya, bersama. ya, baik. Sehat ya Rama ya? Sehat, ya semoga Singgih sehat dan semua yang hadir di Zoom atau di Dhamma Meta, di YouTube semuanya sehat ya. Semuanya Oke, berbahagia, sehat sejahtera. siap Rama. Terima kasih Rama. Satu, satu, satu. Semoga sehat bahagia selalu. Oke, baik. Rama-Rama nih, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita membacakan nama Karapata. Silakan, operator. Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supratipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha, siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Ya, baik. Berikutnya kita akan mendengarkan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Bu Tari. Silakan, Bu Tari. Terima kasih Romo Singgi. Dhamma pada Buddha Waga Syair 193. Dulabung Purisa Janyo Naso Sabataja Yati Yataso Ja Yati di Ro Tang Kulang Sukame Dati Ti Sukar untuk berjumpa dengan manusia yang mempunyai kebijaksanaan agung. Orang seperti itu tidak akan dilahirkan di sembarang tempat, tetapi dimanapun orang seperti itu dilahirkan, maka keluarganya akan hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tari atas pembacaan Dhammapadanya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pada malam hari ini, sinergi Wirya dan Panya, marilah kita melihat profil narasumber terlebih dahulu. Ya, berikut adalah profil narasumber. Beliau adalah seorang pandita muda di Magabudi, Surakarta. Ya, salam kenal Romo. Ya, saya juga di Magabudi, Surabaya, Romo. Kami di sini, Romo. Oh, Jatim, Oh maaf. ya, ya Rama. Iya, Ya, ya saya panggil Rama. Romo juga ya, sesama Romo ini. Sama, Enggak, mungkin malah masih lebih masih lebih upacarika sih. Pacarika Belum. ya. Iya. Kita lagi naik ke Pandita Muda. Semoga. Aduh, Rama.
dan beliau ini adalah pengisi siraman rohani agama Buddha di RRI Surakarta. Nah, oleh karena itu, silakan kepada Rama Jaya Silolilik dengan tema pada malam hari ini, sinergi, wirya, dan panya. Silakan, Rama. Baik, terima kasih. Rama Singgih Purnama. Ini Surabaya sama Solo ini ya, Surakarta. Baik, saya akan memulai dan masa kaca pada malam hari ini itu dengan mengagungkan guru agung kita terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas Dhamma itu dalam malam yang baik sehingga kita punya bersama-sama punya kesempatan yang baik membahas Dhamma. Tema pada malam hari ini adalah sinergi antara wirya dan panya. Sinergi tentu kita paham artinya adalah gabungan dua energi atau gabungan dari wirya dan panya tadi. Kalau digabungkan nanti seperti apa kita akan bahas. Yang pertama tentu saya akan membahas tentang wirya terlebih dahulu. Sesungguhnya yang kita bahas malam hari ini adalah bagian dari dasa paramita atau 10 parami yang sebetulnya adalah panduan untuk mencapai tingkat kesucian tertinggi atau mencapai nibbana. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati walaupun sebagai berumah tangga untuk memulai langkah kita. Kata pepatah, 1000 langkah harus dimulai dengan satu langkah. Maka inilah yang kita lakukan pada malam hari ini. Walaupun sebagai berumah tangga, mungkin sepertinya 1000 langkah atau melangkah menuju tingkat sekian tertinggi atau mencapai nibbana itu satu hal yang jauh, tetapi tidak ada salahnya kita mulai melangkah. Dan tentu akan berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi umat Buddha yang baik, menjadi manusia yang baik, dengan mempraktekkan dari 10 parami ini, sehingga cita-cita mulia kita akhirnya bisa tergapai juga. Walaupun mungkin seperti 1000 langkah lagi, tapi kita tidak ada salahnya harus memulai melangkah. Saya tidak akan membahas semuanya dari 10 parami. Tentu semuanya sudah paham atau saya ulang bahwa 10 parami itu yang pertama adalah dana parami atau kesempurnaan dalam dana. Yang kedua adalah sila parami, kesempurnaan di dalam praktek sila atau moralitas kita. Yang ketiga adalah nekama parami atau kesempurnaan di dalam melepas atau menolak kesenangan kenikmatan dunia. Yang keempat adalah yang akan kita bahas nanti yaitu panya parami. Yang kelima adalah wirya parami. Yang keenam adalah kantik parami. Yang ketujuh adalah sacak parami. Yang kedelapan adalah aditana parami. Yang kesembilan adalah meta parami. Yang kesepuluh adalah UPK parami. Tidak akan saya bahas semua karena mungkin waktunya tidak akan cukup. Maka saya akan berkonsentrasi pada dua parami saja dari dasa parami. Yaitu yang pertama adalah panya parami dan wirya parami yang kedua. Kalau dari urut-urutannya tadi, parami, panya parami, kesempurnaan dalam kebijaksanaan adalah yang keempat. Yang kelima adalah wirya parami. Baik, saya akan memulai dengan panya parami atau kesempurnaan di dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu seperti
pemandu kita atau menjadi sebetulnya sumber utama dari semua parami. Dari 10 parami itu, Panya memegang kunci sebagai sumber utama. Kebijaksanaan jadi sumber utama sebagai pemandu kita, pedoman kita. Jadi seperti pemandu wisata yang berjalan di tengah hutan, yang menjadi panutan dari rombongan wisatawan yang sedang berada di hutan, supaya tidak tersesat menuju ke arah yang benar. Atau seperti arah anak panah yang menancap pada objeknya dengan tepat. Atau seperti bulan purnama, ada namanya Pak Singgih nih ya, bulan purnama yang bersih dari awan, bersih dari mendung, sehingga kelihatan putih jernih terang. Kita bisa melihatnya, kecerahan, keterangnya, bundarnya bulan purnama itu, seperti itulah terangnya kebijaksanaan. Atau ada juga yang mengartikan kebijaksanaan itu sebagai pengetahuan. Ya, kita mengetahui betul. Seseorang yang bijaksana adalah seseorang yang tahu betul tentang kenyataan kehidupan ini, fakta kehidupan ini, tentang bagaimana kehidupan ini adalah bergeser, tidak permanen, anicca, bahwa tidak memuaskan duka, bahwa semuanya adalah anatta. Ketika kita bisa melihat itu dengan jelas, itulah kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bisa memilah dan memilih dengan sejelas-jelasnya mana yang baik, mana yang buruk. Orang yang mampu melihat dengan jelas dan terang benderang kondisi kehidupan. Apapun yang dialami, apakah itu duka, apakah itu suka, apakah itu problem, masalah, apakah itu kesuksesan, kejayaan, semuanya bisa dilihat dengan jelas, dengan terang benderang. Sehingga batinnya, seorang yang bijaksana adalah mempunyai batin yang tenang dan seimbang. Dengan ketenangan dan keseimbangan batin itulah bisa melihat segala sesuatu, bisa merespon segala sesuatu, bisa menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana, dengan terang, benderang, dan apa ada. Tidak memihak, tidak melekat, semuanya seimbang. Semuanya diterima dengan terang benderang. Sehingga bisa berucap, sehingga bisa bertindak, bisa berbuat dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan agama. Sehingga kesempurnaan dari parami, kesempurnaan kebijaksanaan atau banyak kebijaksanaan ini adalah seperti saya katakan tadi sebagai adalah sumber utama dari semua parami yang ada. Maka dana parami harus diimbangi dengan panya parami kebijaksanaan. Tidak bisa kita hanya berdana sekedar berdana, tetapi di dalam dana parami adalah parami atau dana yang betul-betul mempunyai pengertian atau pandangan yang benar. Dana yang sudah bersih dari pamrih-pamrih. Dana yang tidak harus menuntut supaya nama kita dicatat atau harus disebut ketika kita menolong atau berdana. Berdana yang ketika mempunyai pengertian betul-betul melatih batin kita untuk tidak senantiasa melekat tetapi terlatih untuk melepas karena memang tidak ada satupun yang bisa kita lekati karena adanya anicca. Demikian pula dengan sila, praktek sila, dengan nekama, semuanya harus dibarengi dengan panya atau kebijaksanaan. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kemudian bagaimana? Apakah kebijaksanaan itu serta-merta genuine semua orang mempunyainya? Tentu tidak. Apalagi
Ini adalah kebijaksanaan yang harus sempurna. Kesempurnaan kebijaksanaan. Panya parani. Tentu tidak semua orang serta-merta sejak lahir punya kebijaksanaan. Maka pertanyaannya bagaimana kita bisa mempunyai atau memperoleh kebijaksanaan, mempunyai panya. Ada beberapa tahap bagaimana kita bisa memiliki yang namanya panya. Yang pertama adalah dengan mendengarkan atau yang dikenal dengan suta maya panya. Suta artinya adalah mendengarkan. Maka memang kalau teringat pada zaman Sang Buddha belum ada alat tulis, memang semua khotbah, semua ajaran Sang Buddha didengarkan oleh para murid. Dan kemudian direkam dalam memorinya, dituangkan kemudian berantai kepada murid-muridnya, kemudian kurun waktu tertentu barulah dituliskan. Jadi awalnya adalah dari mendengar. Suta mayapanya adalah kebijaksanaan yang sumbernya adalah dari kita mendengar. Seperti malam hari ini kita mendengarkan dhamma, bahas dhamma, tentu adalah satu jalan untuk bisa mendapatkan panya atau kebijaksanaan. Yang kedua adalah caranya adalah supaya mendapatkan mempunyai kebijaksanaan, menjadi orang bijaksana, kita adalah yang namanya yaitu cinta maya panya. Kebijaksanaan yang kita peroleh dari kita berpikir, dari kita merenungkan. Dengan pikiran kita itulah, dengan perenungan kita itulah, kita kemudian bisa mempunyai panya atau kebijaksanaan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana cara kita bisa memperoleh kebijaksanaan atau panya, yaitu yang dinamakan sebagai bahawana maya panya. Kebijaksanaan yang kita peroleh dari praktek mengembangkan batin atau meditasi. Itulah tiga cara kita memperoleh kebijaksanaan atau panya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang berbahagia, bagaimana kebijaksanaan yang kita peroleh setelah kita menjadi bijaksana? Kita bisa menjaganya supaya tidak kehilangan kebijaksanaan kita, supaya tidak merosot tingkat kebijaksanaan kita. Karena setelah kita melatih batin kita, melatih diri kita, menempa diri kita, menyempurnakan diri kita supaya punya kebijaksanaan, tetapi kita ini senantiasa setiap hari, setiap saat bertemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam problema, dengan berbagai macam suka dan duka. Sehingga kalau tidak bisa menjaganya, kita bisa kehilangan kebijaksanaan dalam waktu yang singkat. Bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan kebijaksanaan? Bagaimana supaya kita bisa menjaga kebijaksanaan kita? Yang pertama adalah kita harus berusaha untuk sering bertanya, mencari tahu. Maka kata pepatah sesuai ya, lalu bertanya sesat di jalan. Maka kalau kita banyak bertanya, maka kita akan jelas jalan kita. Jalan hidup kita jelas. Tentu bertanya kepada orang-orang yang bijaksana. Bertanya pada sumber yang tepat. Sehingga kita justru terjaga kebijaksanaan kita, terasah pikiran kita. Sehingga kita tetap mempunyai kebijaksanaan. Banyak bertanya, banyak berdiskusi, itulah akan menjaga kebijaksanaan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga panya kita supaya tidak merosot berkurang atau tidak goyah batin kita supaya tetap bijaksana, supaya tetap tenang dan seimbang, yaitu adalah dengan menjaga kebersihan.
Nah, ini menarik. Apa hubungannya menjaga kebersihan dengan banyak? Tentu kita langsung berpikir kebersihan yang dimaksud adalah kebersihan batin atau menjaga hati kita atau menjaga dari loba dosa dan moha. Tetapi yang dimaksud di sini ada termasuk kebersihan yang betul-betul kebersihan fisik. Bisa mempengaruhi suasana batin kita di dalam situasi bijaksana atau tidak. Bisa goyah bijaksanaan kita ketika kita tidak menjaga kebersihan. Contohnya bagaimana kalau kita tidak menjaga kebersihan badan kita, tubuh kita tidak mandi sehingga keringat yang keluar mengeluarkan bau badan, maka kita menjadi tidak percaya diri tampil di mana. Atau bisa mempengaruhi kebijaksanaan orang di sekitar kita, ketenangan, keseimbangan orang di sekitar kita. Atau mungkin kita tidak pernah keramas rambut kita, sehingga kotor, banyak kutunya, sehingga gatal-gatal, sehingga mengganggu kita di dalam menjaga batin kita, kebijaksanaan kita. Atau barangkali ruangan kita, tempat kita puja, tempat kita belajar, tempat kita meditasi, banyak kecoaknya, banyak tikusnya, banyak puntung rokoknya, atau banyak sampah-sampah. Tentu akan begitu mudah mata melihat objek-objek yang tidak menyenangkan itu bisa menggoyahkan kebijaksanaan kita. Memacu, memicu batin kita untuk barangkali timbul kemarahan atau ketidaksukaan. Nah, itulah. Maka yang kedua supaya kita bisa menjaga batin kita dalam situasi bijaksana adalah menjaga kebersihan. Kemudian Ibu Bapak dan Saudara-saudari, Romo dan Ramani, selanjutnya adalah bagaimana supaya batin kita senantiasa bijaksana. Yang ketiga adalah menjaga indria kita. Seperti saya singgung tadi, bagaimana kita menjaga mata kita melihat objek-objek, bagaimana kita menjaga telinga kita, pendengaran kita, bagaimana kita menjaga hidung kita dari bau aroma apapun yang masuk, bagaimana kita menjaga lidah kita, bagaimana kita menjaga sentuhan-sentuhan di tubuh dan kulit kita, dan yang penting bagaimana kita menjaga pikiran kita. Itulah yang harus kita jaga waspadai. Supaya karena dari pintu-pintu mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan-sentuhan, dan pikiran-pikiran tadi itulah bisa masuknya kekotoran batin, menggoyahkan batin kita, menggoyahkan kebijaksanaan kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang berbahagia, bagaimana mata itu begitu mudahnya mempengaruhi batin kita. Bagaimana mata melihat sesuatu yang menarik, melihat rambut seorang putri yang hitam, yang lebat, menarik, timbullah rasa senang. Kalau tidak hati-hati bisa timbul nafsu-nafsu yang lebih dalam lagi. Tetapi bisa cepat berubah hanya karena rambut juga. Bagaimana kita barangkali pergi ke resto, berharap mendapatkan menu makanan sajian yang sesuai harapan kita. Ternyata setelah disajikan, setelah kita makan, ada sehelai rambut yang ikut menyertai, ikut menyelinap di menu yang sudah tersaji di depan kita. Gimana yang terjadi? Mata melihat rambut yang ada di makanan kita tentu akan berbeda dengan yang pertama tadi. Jika melihat rambut yang indah atau dengan rambut yang hanya sehelai yang ada di mangkok makanan, bisa menyebabkan ketidaksukaan, kehilangan selera, bahkan kemarahan. Itulah betapa batin kita itu harusnya itu setiap hari kalau diamati adalah arahnya menuju ke arah yang
justru ke negatif-negatif. Gampang ke arah yang negatif, ke arah yang tidak baik, emosi-emosi yang negatif. Itulah yang terjadi sehingga maka supaya kita bisa tetap bijaksana, jagalah indria kita. Kemudian masih ada cara bagaimana kita menjaga tetap bijaksana. Yang keempat ya, berarti yang keempat betul, bagaimana kita menjaga supaya tidak kehilangan bijaksanaan, yaitu adalah dengan bergaul, tidak bergaul maksud saya dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Jangan bergaul atau tidak bergaul dengan orang-orang bijaksana. Yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang bijaksana. Ini ada diingatkan di dalam Manggala Sutta ya. Tidak bergaul dengan orang bijaksana dan bergaulah dengan orang bijaksana. Kalau di dalam pepatah Jawa di Solo utamanya karena ada dua keraton, ada pepatah ojo cedak kebu buta. Artinya jangan mendekat kerbau yang sedang mandi lumpur. Maksudnya apa? Kalau kita dekat-dekat dengan kerbau yang asik mandi lumpur, kita akan berisiko terkena atau terciprat lumpur yang sedang dipakai asik mandi oleh kerbau-kerbau tersebut dan tubuh kita bahkan wajah kita bisa ikut menjadi kotor karena dampak lumpur yang terciprat dari asiknya kerbau yang sedang mandi. Maka jauhilah kalau tahu kerbau sedang asik mandi jangan dekat-dekat. Maka ingatlah, janganlah dekat-dekat dengan orang yang tidak bijaksana. Orang yang suka mabuk, orang yang suka emosional, orang yang suka melanggar sila, orang yang menyukai kehidupan-kehidupan malam. Jauhilah, janganlah bergaul dengan mereka, karena ada resiko kita kehilangan kebijaksanaan, merosot, terseret menjadi tidak bijaksana. Dan sebaliknya, bergaulah dengan para bijaksana. Itulah 5 cara bagaimana kita supaya tidak kehilangan kebijaksanaan, supaya kita bisa menjaga kebijaksanaan kita. Romo Ramani, Ibu Bapak dan saudara-saudari. Kemudian sesuai dengan tema tadi kita membahas 2 parami, yaitu Panya Parami dan Wirya Parami. Sekarang kita akan bahas tentang Wirya Parami atau kesempurnaan di dalam usaha. Atau ada yang mengartikan sebagai semangat. Wirya itu semangat. Atau ada yang mengartikan sebagai energi. Tepatnya adalah energi yang menggerakkan kita. Tentu dibedakan dengan energi secara fisik ya. Power secara fisik. Bukan. Kalau kita supaya punya energi, punya daya tahan tubuh yang sehat, yang kuat, maka kita harus rajin berolahraga, harus berlari, harus push up, dan sebagainya. Bukan itu di dalam parami. Di dalam wirya parami yang dimaksud adalah energi mental yang menggerakkan kita. Atau mungkin spirit yang menggerakkan kita. Maka penting. Wirya ini ibarat seperti pilar-pilar yang menopang bangunan rumah kita. Tanpa ada pilar-pilar yang menopang bangunan rumah kita, maka rumah itu tidak akan mampu bertahan, bahkan bisa roboh. Demikian pula di antara 10 parami itu, kalau tidak ada wirya, maka bisa roboh, bisa runtuh. Contohnya kita ingin berdana karena
ada ajakan untuk berdana atau kita mendengar dari poster-poster dari publikasi untuk berdana. Dan berdana itu adalah hal yang baik, adalah karma baik, adalah berkah. Tetapi kalau tidak ada energi yang menggerakkan kita, maka tidak akan terjadi dana. Kita mendengar bahwa meditasi itu baik, maka kita akan berusaha untuk mengikuti meditasi. Tetapi kalau tidak ada wirya, di jam di mana kita harus meditasi, barangkali kita masih tidur di pagi hari. Bahkan ketika kita berusaha untuk menyalakan alarm, kalau tidak ada wirya, tidak ada energi yang menggerakkan, justru kita mematikan alarm dan tidur kembali. Banyak penghalang-penghalang di dalam niat baik kita. Tanpa ada wirya, tanpa ada energi yang menggerakkan, maka tidak akan terjadi dana kita. Tidak akan terjadi praktek sila kita. 5 sila mungkin kita tidak akan sempurna. Maka sebaiknya, supaya lebih sempurna, parami adalah kesempurnaan, maka jangan hanya 5 sila. Di dalam hari-hari uposatha, tingkatkan sila kita menjadi 8 sila. Semakin banyak sila yang kita praktekkan, semakin rapat pagar yang memagari batin kita, diri kita, dari perbuatan-perbuatan, emosi-emosi negatif yang tidak baik. Tanpa ada wirya, maka tekad kita, walaupun sudah menyatakan mengambil sila, maka akan bolong-bolong sila kita. Tapi dengan wirya, dengan energi yang menggerakkan, dengan semangat, dengan spirit, maka sila kita bisa menjadi sempurna. Demikian pula ketika niat kita untuk menjauhkan diri dari kehidupan kenikmatan duniawi tanpa adanya wirya, maka akan mudah jatuh di dalam, terseret di dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi yang lebih mudah mempengaruhi kita. Demikian pentingnya wirya ini. Wirya parami, kesempurnaan wirya. Energi yang membuat kita bisa betul-betul bergerak menuju ke arah tujuan kita, cita-cita kita. Maka kemudian ada satu cerita tentang Mahajana yang menggambarkan bagaimana wirya itu. Ada seorang dagang namanya Mahajanaka yang bermaksud untuk berdagang keluar pulau. Maka dia berangkat naik perahu bersama-sama dengan pedagang-pedagang lainnya. Tetapi ketika sedang berlayar, perahu yang ditumpangi sampai tengah lautan yang luas, terkena badai, angin topan. Maka tentu akan terjadi kecelakaan di tengah lautan. Tetapi Mahajanaka mempunyai spirit, kemudian dia cepat-cepat mempersiapkan diri menghadapi musibah yang sudah sangat dekat. Maka apa yang dilakukan, dia cepat-cepat, kalau ada makanan sebanyak-banyak dia makan, sekenyang-kenyangnya. Kemudian dia membalur tubuhnya dengan minyak yang ada di kapal. Bahkan dengan oli pun tidak masalah, dia oles-oleskan. Kemudian dia balut tubuhnya. Setelah dibalut, diolesi lagi minyak-minyak, oli dan sebagainya. Maka kemudian singkat cerita kapal ini betul-betul terkena badai dan tenggelam. Apa yang terjadi? Pedagang-pedagang lain yang tidak mempersiapkan diri, tidak punya daya hidup, punya energi yang menggerakkan, tidak punya usaha yang kuat, maka pada akhirnya tidak selamat. Tidak bisa berenang, kalaupun bisa berenang, tidak akan bertahan lama karena kehabisan tenaga. Kalau Mahajanaka
tenaganya ekstra karena sudah makan banyak. Kalau yang lainnya tidak melumuri tubuhnya dengan oli atau minyak sehingga akhirnya dimaksudkan. Majanaka tidak karena tubuhnya sudah dioles minyak yang tidak disukai ikan. Maka dia bisa bertahan di tengah samudra. Walaupun di tengah samudra yang belum terlihat di mana daratan, betul-betul di tengah. Tapi dia tetap berusaha, berusaha, dan berusaha. Dia tetap bergerak dengan persiapan dirinya dengan baik hingga dia bisa bertahan. Maka kejadian itu menarik perhatian sosok dewa untuk datang mendatangi pada Mahajanaka yang sedang berusaha mempertahankan hidupnya di tengah samudra. Dia menyapa dan bertanya pada Mahajanaka, Mahajanaka, buat apa kamu berusaha sekuat tenaga seperti itu? Padahal kamu di tengah lautan, melihat daratan saja tidak ada. Tidak ada pulau yang kamu lihat, tidak ada daratan yang kamu lihat. Tapi Mahajanaka menjawab pada sosok dewa itu, bahwa walaupun saya tidak melihat pantai seberang, tidak melihat daratan, saya tetap akan berusaha mempertahankan tujuan saya, mempertahankan cita-cita saya untuk bisa mencapai daratan, mencapai seberang. Maka saya, selama saya bisa berusaha, saya akan tetap berusaha. Itulah singkat cerita yang menggambarkan bagaimana suatu wirya, suatu energi akan membuat orang bisa bertahan, bisa berusaha, betul-betul berusaha. Maka di dalam wirya parami dan kesempurnaan dalam usaha, kesempurnaan dalam energi yang menggerakkan, seperti itulah Mahajanaka yang lakukan. Romo Ramani, Ibu Bapak dan saudara-saudari, memang dari cerita ini semoga bisa menggambarkan seperti apa wirya itu. Kemudian sebetulnya yang dimaksud di dalam wirya parami adalah 4 hal yang harus kita gerakkan, kita sempurnakan semangat kita, spirit kita, usaha kita. Apa 4 usaha yang harus kita sempurnakan? Yang disebut di dalam wirya parami. Yang pertama adalah Ibu Bapak dan Saudara-saudari, pada Romo Ramani yang saya hormati, yang pertama adalah yang harus kita perjuangkan, kita tidak boleh putus asa, yaitu adalah yang pertama mencegah timbulnya atau munculnya emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang negatif, supaya tidak muncul di dalam pikiran atau batin. Mencegah yang pertama tadi, mencegah jangan sampai muncul. Seperti tadi dibahas di dalam Panyaparami, bagaimana kita mengendalikan indera kita, mengendalikan penglihatan kita, mengendalikan telinga kita, hingga ketika kita melihat objek yang sekiranya akan menyeret batin kita menjadi loba dosa dan moha, maka cepat-cepatlah kita berusaha mencegahnya supaya tidak. Bagaimana? Seperti tadi, jangan bergaul dengan orang bijaksana, bergaul dengan orang bijaksana. Batasilah diri kita dengan sila, sehingga kita bisa mencegah munculnya pikiran-pikiran yang negatif, emosi-emosi yang negatif di dalam batin kita. Itulah yang pertama yang harus kita usahakan, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita gerakkan, energi yang harus kita gerakkan dengan sekuat tenaga, mencegah munculnya pikiran buruk, munculnya emosi-emosi negatif dalam diri kita. Tentu sesuai dengan kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati.
Mencegah tentu lebih baik daripada kita sudah berlanjut terseret di dalam kekotoran-kekotoran batin. Yang kedua, Romo Ramani, Bapak dan saudara-saudari, supaya kita selalu berjuang, selalu menggerakkan energi kita, yaitu apabila sudah muncul kilesa, dan kenyataannya memang di dalam batin kita ini kebanyakan sudah ada kotoran batin. Jadi saya bilang tadi bahwa setiap hari dari pagi sampai malam, arus batin kita itu banyak mengarah ke hal yang negatif, hal yang buruk, emosi-emosi yang negatif. Kalaupun sudah muncul, sudah ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maka tugas kita mencegah supaya tidak apa? Supaya tidak berkembang, muncul, membesar. Cegahlah. Jangan sampai yang sudah ada bibit-bibitnya, sudah bersemayam di dalam batin kita, terpantik sehingga menjadi api kecil, menjadi api yang lebih besar, membesar dan membakar batin kita. Bakar kilesa kita, membakar kemarahan-kemarahan kita, kebencian kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, itulah yang kedua yang harus kita perjuangkan, yang harus kita usahakan, yang harus kita gerakkan supaya semangat kita terarah ke hal-hal mencegah, kemudian apabila sudah dikuasai atau muncul kekotoran batin, muncul emosi yang negatif, jangan sampai berkembang, dia membesar seperti api yang kecil, membesar, membakar diri kita. Itulah yang kedua yang harus kita usahakan. Yang ketiga adalah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, dengan semangat, dengan spirit kita, dengan energi kita untuk menimbulkan, memunculkan, mengembangkan hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang baik, kusala cita kita, supaya berkembang setiap saat. Bisa muncul, muncul menta kita, karuna kita, mudita kita, dan akhirnya kita senantiasa memiliki keseimbangan batin atau kembali lagi ke kebijaksanaan. Jadi yang ketiga kita adalah berusaha sekuat tenaga dengan penuh semangat dan spirit kita untuk memunculkan, mengembangkan pikiran-pikiran baik di dalam pikiran kita, dalam diri kita. Yang terakhir adalah menjaga atau memelihara pikiran-pikiran baik yang sudah ada di dalam batin kita, meta kita, karuna kita, mudita kita, bahkan UPK kita. Maka adalah sudah jadi keseharian kita. Kalau ditanya bagaimana caranya kita bisa mengembangkan pikiran-pikiran baik, bagaimana bisa memelihara, menjaga pikiran-pikiran baik. Sebetulnya kita tiap hari, setiap kali puja bakti, kita membaca parita yang sebetulnya salah satunya adalah dengan merenungkan parita tersebut. Merenungkan meta, merenungkan karuna, merenungkan mudita, merenungkan UPK. Semoga saya bahagia, bebas dari cerita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari cerita jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalani hidup ini dengan bahagia. Kemudian kita mengembangkan, membagikan batin damai kita, cinta kasih kita pada semua makhluk. Semoga semua makhluk bahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari cerita jasmani dan batin. Semoga semua makhluk dapat menjalani hidupnya dengan bahagia. Itulah meta. Kemudian kita mengharapkan semoga semua makhluk bebas dari penderitaan.
Itulah karuna. Ketika ada melihat makhluk lain menderita, kita cepat-cepat untuk menolongnya, membantunya, bergerak, action. Kemudian juga kita mengharapkan semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang sudah mereka peroleh. Kalau yang sudah sejahtera, tangga kita, saudara kita, biarlah tetap sejahtera, kita doa. Jangan justru mendoakan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ketika mereka karirnya bagus, ketika mereka tambah makmur, ketika mereka bahagia, ikutlah bahagia, ikutlah mendoakan semoga mereka tidak kehilangan kebahagiaan, kesejahteraannya. Jangan sebaliknya, senang melihat orang lain menderita atau susah melihat orang lain senang. Jangan seperti itu. Kita harus mengembangkan mudita kita. Senang melihat orang lain senang. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang mereka peroleh. Kemudian bagaimana kita menjaga UPK kita, kesejahteraan kita? Kita dengan mengulang, menyadari, merenungkan bahwa kita ini adalah pemilik perbuatan kita sendiri, pewaris perbuatan kita sendiri, terlahir karena perbuatan kita sendiri, berhubungan berkerabat karena perbuatan kita sendiri, bergantung, tergantung, terlindung oleh perbuatan kita sendiri. Baik atau buruk yang kita lakukan, itulah yang akan kita warisi. Kalau kita sudah punya pengertian itu, mengerti dengan benar, maka batin kita tidak akan pernah protes, tidak akan pernah menghujat, tidak pernah menggugat tentang keadilan dan ketidakadilan yang kita alami. Karena menyadari, sehingga batin kita entah sedang susah, sedang senang, tetap seimbang, tetap tenang, tetap UPK. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, selain kita merenungkan hal-hal yang baik tadi, kita juga perlu mengembangkan, yaitu menyadari bahwa bahayanya empat apa ya, supaya semangat kita itu, spirit kita menyempurnakan parami kita, kebaikan kita itu tidak padam, tidak gampang goyah, tidak gampang runtuh, dan meyakini jalan dhamma, meyakini jalan yang kita tempuh ini benar, tidak salah jalan. Maka kita harus sering merenungkan yang namanya bahayanya empat apa ya. Bahayanya kalau kita terlahir di alam niraya, alam yang tidak ada kebahagiaan sama sekali, alam neraka. Bagaimana kita punya kesempatan untuk berusaha berbuat baik kalau kita di alam neraka selalu menderita kepanasan, terbakar, menderita setiap detik, setiap saat. Maka tidak ada kesempatan untuk berbuat baik, untuk berusaha, untuk menyempurnakan parami yang namanya kan wirya para. Tidak ada. Demikian pula ketika terlahir di alam binatang, terlahir sebagai serigala di hutan, kerjanya hanya mencari mangsa sesama binatang yang lebih lemah, membunuh panatipata, atau menjadi ayam ketika nafsunya bergejolak tidak peduli apakah ibunya, orang tuanya, anaknya pun menjadi pelampiasan. Itulah ayam binatang, sehingga terlahir dalam binatang tidak punya kesempatan yang besar untuk menyempurnakan paramita. Terlahir di alam peta, alam setan kelaparan, apalagi mereka selalu berusaha setiap saat mengharapkan belas kasihan dari alam manusia atau alam yang lebih tinggi supaya mereka bisa bertahan hidup. Bahkan ada di satu alam yang mengharapkan lendir-lendir kita, air liur kita, ingus kita, keringat kita, dan mungkin urin kita, dan sebagainya, supaya bisa hidup. Mereka tidak punya kesempatan yang banyak, yang longgar untuk berusaha, untuk berjuang, menyempurnakan parami. Demikian pula di alam asura. Mereka sibuk atau tersita waktunya tinggal di hutan-hutan, di gunung-gunung.
yang sunyi, sehingga tidak punya kesempatan banyak untuk menyempurnakan parami juga. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sedang berbahagia, itulah paparan pada malam hari ini. Kita membahas dua parami dari 10 parami, yang tentu kita bisa melihat tadi bagaimana Panya Parami atau kesempurnaan dalam kebijaksanaan tanpa dibarengi dengan wirya parami, tanpa daya juang, tanpa usaha yang keras yang sempurna, maka tidak akan bisa sempurna Panya kita. Demikian pula wirya tanpa Panya akan menjadi rapuh, gampang pudar, gampang menjadi melemah. Maka harus diiringi, wirya harus diiringi dengan Panya atau kebijaksanaan. Jangan sampai kita punya niat baik, hanya niat baik, semangat hanya semangat, usaha hanya usaha, memeras keringat banting tulang, tapi tanpa kebijaksanaan sehingga menjadi sia-sia. Atau hasilnya justru tidak baik. Maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan akhir kita. Tidak akan mencapai cita-cita luhur kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, itulah kata penutup saya bahwa kita perlu menyempurnakan banyak kebijaksanaan kita disertai dengan wirya, dan juga menyempurnakan wirya kita harus dilandasi dengan banyak kebijaksanaan kita supaya menjadi sinergi, bisa menjadi jalan untuk mencapai meraih tujuan mulia kita. Yang namanya parami tadi semuanya semangat, daya juang, wirya. Parami tadi adalah tentu daya juang, energi yang menggerakkan ke hal-hal yang baik, hal yang positif. Karena energi itu pun bisa bergerak ke hal yang negatif, tetapi itu bukan parami. Kalau wirya parami jelas harus arahnya menuju ke hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang menggerakkan kita menjadi baik dan baik dari hari ke hari. Kita harus berkembang. Kita tidak bisa mengharap bahwa kehidupan ini kita akan menjadi tua, kita akan mati karena sakit. Tidak. Banyak orang yang tidak sakit, tidak tua, tapi waktu kita sangat singkat. Kita akan kemudian melanjutkan perjalanan di masa depan, maka kita harus berkembang, mengembangkan diri, berjuang hari ini juga. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan diri kita, menyempurnakan dengan parami-parami kita. Supaya kita apa? Lebih baik di masa yang akan datang dan di kehidupan kita yang akan datang, sehingga akhirnya bisa dengan kesempurnaan parami mencapai kebahagiaan luhur yang tertinggi yang kita cita-citakan. Demikian Ramo Ramani, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, pembahasan Dhamma pada malam hari ini tentang sinergi Panya dan Wirya. Sabi Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, baik. Terima kasih Rama Jayasilo atas materinya pada malam hari ini. Sinergi Wirya dan Panya. Ini menarik ya, Rama, karena em, Wirya dan Panya itu kalau disinergikan itu pasti memiliki yang namanya kekuatan, Rama, atau balang. Jadi ada makanya makanya ada namanya itu Wirya Balang dan Panya Balang, ya, kekuatan dari semangat dan kekuatan dari Panya kebijaksanaan. Bahkan Sang Buddha sendiri pun juga berkata bahwa Panya, kekuatan Panya, kekuatan kebijaksanaan itu bisa memotong apapun halangan, rintangan, baik itu di dalam dan itu di luar juga ya, Rama pastinya ya. Oke, baik Rama. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti ini. Eh, kalau ini saya dengar sendiri dari Rama Slamet Rojali ya. Jadi kan seseorang itu kan memiliki lima ya.
Wirya, Sati, Samadhi, Wirya, Sati, Samadhi, Panya, satu lagi apa ya? Wirya, Dari Sati, dari apa? Pancabala ini. Dari Iya, Pancabala. Pancabala, Pancabala, Pancabala. Wirya, Sati, Samadhi, Panya, satu lagi bentar. Izin 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 searching dulu, lupa lupa. Pancabala Dari lupa saya. dari nama Selamat Rojali ya. Iya. Oh, Apa Sadda. pertanyaan? Oh, Sada, Swirya, Sati, Samadhi, Panya. Nah, itu kan apa namanya tuh? Kata Romo sama Rojali sendiri begini, beliau berkata, ada kalanya itu seseorang itu ibaratnya itu misalnya wiryanya tinggi, semangatnya tinggi. Akan tetapi misalnya sadanya kecil, ya. Dan itu berakibat orang itu bisa memiliki kayak pandangan salah karena dia semangatnya tinggi tapi sadanya kecil jadi memberi buta kayak gitu. Iya, Ada orang yang memiliki ibaratnya tuh misalnya kayak samadinya samadinya tinggi tapi wirianya kecil jadi dia ngantuk, dia tertidur kayak gitu tuh. iya, Terus iya. ada lagi orang yang memiliki satinya tinggi misalnya Rama. Nah, misalnya terus panjangnya tapi kecil. Jadi perhatiannya terhadap hal-hal yang lain dan disebut dengan pandangan salah kayak gitu tuh. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ini kan berarti ada 5 ya, Rama kan. Sada, Sati, Wirya, Samadi, dan Panya. Nah, bagaimana pertanyaannya tuh kita tuh menyeimbangkan lima-limanya? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu kalau salah satu itu tidak seimbang, Rama? Ya, oke, silakan. Wah, iya pertanyaannya sangat kompleks ya. Tapi sebetulnya kita ini kan supaya bisa mencapai keseimbangan, apakah itu keseimbangan itu akhirnya kalau bisa betul-betul seimbang akhirnya bisa terjadi sinergi tadi ya. Tapi memang kenyataannya kadang-kadang kita punya semangat wirya yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Atau mungkin seperti contoh cerita nyata mungkin kita punya usaha, punya gudang, gudang makanan, kemudian ternyata yang namanya makanan mengundang tikus ya, apalagi kita sampah mengundang tikus ya. Maka ketika kita sebagai pemilik gudang, memilih usaha, melihat ada tikus di gudang kita punya usaha yang keras, tapi dibarengi dengan kebencian, tidak ada kebijaksanaan, maka enggak, kita akan membakar gudang itu. Gudangnya kebakar, dagangan hilang, tapi tikusnya belum tentu yang kita sasar ikut mati. Nah itu akhirnya semangat kita usaha, energi kita, kalau terlalu meluap tanpa dibarengi dengan kebijaksanaan, hasilnya outputnya akan menjadi tidak optimal, bahkan menjadi salah. Jalan kita menjadi salah. Bagaimana memperoleh keseimbangan dan yang utama adalah tentu dengan bawaannya, dengan samadhi. Dengan samadhi itulah kita bisa sejak awal melihat ke dalam batin kita, supaya tidak terseret ke kanan atau tidak terseret ke kiri, tetapi bisa melihat dengan jelas seperti tadi yang dibilang di awal bahwa laksana seperti batin kita ini seperti melihat bulan purnama, bulan yang terang, sehingga yang tidak terhalang awan, sehingga bisa ya bisa melihat dengan jelas apapun yang terjadi di batin kita. Itulah cara kita mengetahui bagaimana kita tidak seimbang di kutub A atau di kutub B supaya kita tetap bisa seimbang. Maka yang paling tepat adalah dengan melihat ke dalam batin kita. Selain tadi dengan merenungkan supaya batin tenang dan seimbang bahwa kita ini adalah pemilik pewaris lahir, berhubungan, berkerabat, mewarisi karma kita sendiri. Dengan pengertian itu kita bisa seimbang dalam pengertian UPK. Tetapi langkah lebih baik kalau kita lebih rajin di dalam melihat ke dalam batin. Muncul sedikit apapun dalam batin, kita tahu. Ketika ini tidak seimbang, kita terlalu semangat, tetapi kebijaksanaan kurang, kita segera bisa mengetahui.
Dari kutub-kutub yang berbeda itu, ketika ada sesuatu yang tidak berimbang, kita bisa lebih cepat mengetahuinya karena batin kita yang terlatih, batin kita menjadi jernih seperti laksana danau di tengah hutan yang sunyi, yang airnya jernih, yang bisa melihat dengan jelas apapun yang ada di dasar kolam, apapun yang ada di dasar hati kita, dalam hati kita. Dasar kolam, apakah ada belut, apakah ada binatang berbahaya, apakah ada bunga-bunga karang yang indah, kelihatan dengan jelas. Manakala kita bisa mengembangkan batin kita sehingga punya kejernihan, kemampuan kejernihan melihat dengan jelas, maka ketika ada ketidakseimbangan, kita bisa segera menyeimbangkan. Begitu Rama, kira-kira respon dari saya tentang pertanyaan tadi. Saya Ya, kembalikan pada Rama Singgih. ya. Silakan Rama, barangkali ada pertanyaan lagi. Baik, Rama, sepertinya memang seperti itu Rama ya, karena fenomena apapun yang muncul di depan kita, perhatian kita, harus kita amati dari muncul, berlangsung, dan lenyap apapun fenomenanya Betul. ya. Karena Iya, itu kan Rama. ya, Setuju. karena itu balik lagi kan kadang-kadang kita mengetahui ya, kadang-kadang tuh ada satu kalanya tuh lobanya tinggi gitu. Ada satu kala tuh dosanya tinggi, atau ada satu kalanya mohanya lagi tinggi. Memang cara penanganannya sendiri pun juga berbeda-beda karena memang begitulah sifat kilesa yang memang berubah-ubah gitu ya Rama ya, begitu ya. Kayak gitu. Betul. Betul. Heeh. Betul. Dan tapi begini Rama, kan kita kan tahu ya bahwa hambatan seseorang dalam batin itu pasti adalah di moha, kebodohan batin ya. Maksudnya kan walaupun kita mencoba untuk memiliki wirya dan panya, pasti itu ada hambatan batinnya itu yang memang mayoritas dari dalam, dan itu pasti adalah moha. Nah, faktanya, kenyataannya kita lihat di lapangan orang yang sudah berlatih ya, orang yang sudah eh, apa namanya itu, mendalami praktek praktek agama Buddha, mereka berlatih, tapi tapi di sini adalah eh, kenyataannya ada orang yang tanda kutip itu, mereka itu mereka itu ibaratnya kayak melakukan sesuatu, tapi kebiasaannya itu kebiasaan yang kurang baik itu tuh berulang-ulang kayak gitu. Misalnya seperti misalnya kayak di 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 sedikit disinggung langsung cepat meletupnya. Seperti itu Rama, maksudnya itu di sini tuh kan maksudnya itu kan yang tadi Rama bilang, kalau kita lebih baik melihat fenomena apa apa aja yang muncul, entah tuh dari kilasan, entah tuh loba, losa, moha, sehingga di situ bisa muncul wirya dan panya. Nah, tapi kalau misalnya yang seperti ini bagaimana Rama? Maksudnya kayak kenapa ada orang yang masih berlatih, dia dia berlatih, misalnya dia ambil retret, tapi setelah itu maksudnya itu Keluar dari retreat. seperti, iya, cycle-nya tuh dia malah kembali lagi kayak gitu kan. Kalau kita berbicara mengenai panya, ya ya maksudnya kayak di mana letak panyanya gitu, ataukah apakah mungkin ada standarnya sendiri, mungkin panya yang rendah, tinggi, atau sedang seperti itu, mungkin mungkin saya boleh tanyain ke Rama, menurut pendapat Rama sendiri gimana pribadi, Iya, silakan baik, Rama. baik. Iya, itu memang kita sering bertemu yang seperti itu. Maka kita membahas parami, Rama Singgi. Kalau yang tadi belum ke tingkat parami memang ya, kita berlatih tapi harus yang betul-betul sempurna. Bagaimana kita bisa menjaga ke tingkat yang terakhir dasar dari dasar paramita tadi yaitu UPK. Betul-betul bisa UPK yang sempurna, UPK yang betul-betul sempurna, keseimbangan keterangan yang betul-betul sempurna. Banyak yang tidak konsisten, bahkan tadi saya bilang bahwa memang arus batin kita itu cenderung mengarah ke hal-hal yang negatif karena kita tidak bisa menjaga pintu-pintu jendela yang mempengaruhi batin kita dari indera kita itu. Terus kemudian juga ironisnya memang kita ini hidup sebagai perumah tangga, Ramo Singgih, sehingga mau tidak mau keluar dari retret ke dunia nyata. Kalau di retret kan jelas kita lingkungannya bergaul dengan orang-orang yang tertentu yang bijaksana tadi ya, sama-sama retreat, sama-sama hening, nggak boleh pegang HP, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh melihat sembarangan, mengurangi, menjaga sila kita, makan kita, tidur kita dan sebagainya. Sehingga jelas di ketika retreat terjadi lingkungannya terbatas, waktunya terbatas, tertata dengan sedemikian rupa.
tidak di dunia nyata. Tapi ketika kembali ke dunia nyata, kita tidak bisa istilahnya menghindari persinggungan, bertemu dengan berbagai macam karakter orang, berbagai macam permasalahan, mulai rumah tangga kita, di jalan, bahkan di jalan itu adalah betulnya meditasi kita itu di jalan itu sungguh baik ya. Bagaimana kita mengendarai mobil dengan baik ketika kita disalib dari belakang oleh motor atau mobil yang ugal-ugalan, bisa timbul kemarahan, ketidaksukaan dalam batin kita. Tetapi sebaliknya ketika kita sedang mengendarai mobil, ada mobil yang jalannya pelan, terlalu pelan di depan kita, menutupi jalan kita. Timbul pikiran buruk, ah, ini mobil atau apa itu kalau bahasa saya, ular keket, ular yang jalannya, atau keong yang nggak bisa berlari cepat. Kita eh, susah sekali memang menjaga keseimbangan batin kita. Ada mobil lambat, kita protes. Ada mobil cepat, kita juga tidak terima. Itulah kehidupan nyata. Dan itulah gunanya kita berlatih meditasi, gunanya mengikuti retreat, tapi tentu harus didasari alami. Wirya tadi, energi yang kuat, spirit yang kuat, dan mempunyai tujuan, supaya seperti anak panah yang mengenai objeknya dengan tepat. Jangan hanya mengikuti retreat supaya bisa tenang, dapat tenang, atau supaya ikut-ikutan karena diajak kawan atau siapapun. Sehingga keluar dari retreat tidak meningkat level batin kita, kemampuan kita. Tetapi tentu tidak ada salahnya kita tetap berlatih dan berlatih. Memang kita tidak bisa mengharap mengikuti retreat terus kemudian keluar dari retreat menjadi orang yang betul-betul baru. Seperti ular yang melepaskan kulitnya yang lama menjadi baru kembali. Itu perlu perjuangan, perlu proses ya, Romo ya. Apapun kita tetap mensyukuri bisa mengikuti retreat. Tidak semua orang berani mengikuti retreat. Kita menghargai orang-orang yang berani mengikuti retreat, walaupun kadang-kadang kita melihat kok ironis barangkali seperti ini, ikut retreat sama aja seperti tidak pernah ikut retreat atau mungkin tidak pernah ikut belajar meditasi atau vipassana, bahkan lebih parah. Itu memang level latihan seorang dengan yang lainnya berbeda-beda. Kamu sendiri kira-kira begitu, maka tetaplah berlatih, tetaplah berusaha di tengah hutan rimba kehidupan ini. Memang tidak mudah menjaga para kita, menjaga UPK para kita, menjaga semuanya dari 10 itu tadi. Dana kita, sila kita, nekama kita, wirya kita, panya kita, bahkan kesabaran itu penting. Ganti pahami kita. Ini yang mungkin tadi disoroti ya, kantik parang kita ya, setelah mengikuti retreat kok masih terpancing dengan mudah, gampang marah atau gampang bertindak yang bertentangan dengan tujuan mengikuti retreat. Kira-kira gitu ya Ramon Singgi. Kita bahas tentang momen-momen yang sering kita lihat di dalam kejadian kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan Ya, pada Ramon Singgi, silakan. ya, baik. Terima kasih Rama. Itu sepertinya memang tepat ya, karena memang yang tadi Rama bilang kembali ke paraminya. Yang pertama itu, kedua tuh mungkin kembali ke cetana dia ya, niat dia, motivasi dia kayak gitu kan. Awal, iya. Maka Motivasi awal tadi, pergi ya ke retreat motivasi untuk apa? awal. Nah, oke. Jadi tadi kembali ke pertama parami, kedua kembali ke cetananya, niatnya itu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai cetana atau niat ya Rama ya, seringkali kita menemukan bahwa faktanya bahwa meditasi itu sesuatu yang tidak menarik kan Rama. Karena sebenarnya isinya itu sangat bagus, tapi mungkin karena bungkusannya, casingnya itu yang memang mungkin kurang menarik atau mungkin kurang dibabarkan dengan lebih detail sehingga orang itu tidak merasa mendapat manfaatnya. Tapi kalau misalnya kita melihat, karena memang Dhamma kan memang hanya di dalam dan memang kita harus mempraktekannya Rama kan. Oh, tadi tadi saya mau nanya, cuman saya harus utamain yang di YouTube dulu Rama ya. Nanti dulu belakangan. Ada Ini ya? pertanyaan Oh dari ada. ya pertanyaan Silakan. dari Tony Kresnan dari YouTube. Selamat malam Rama.
Bagaimana bila karena keadaan mendesak, terpaksa harus mengucapkan sumpah di depan hukum, tapi ini tidak merugikan siapapun? Apakah ini karma buruk yang berat? Mohon pencerahannya Rama dari YouTube dari Tony Kresnan. Silakan Rama. Iya, baik. Yang dimaksud mengucapkan sumpah barangkali sumpah jabatan gitu ya, atau sumpah dokter, atau mungkin di pengadilan gitu ya. Tetapi mengucapkan hanya sekedar sebagai formalitas barangkali begitu ya, sehingga tidak didasari kembali ke cetana tadi ya, cetana yang kehendak yang baik. Karena kondisi tertentu harus mengucapkan sumpah, dan artinya kalau saya tangkap tidak salah tangkap, sumpah yang diucapkan itu hanya sekedar terucap di dalam kata-kata untuk menjalani formalitas, tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan cetana atau kehendak batin yang sesungguhnya. Apakah itu sesuatu yang buruk atau mengakibatkan ada pala atau kama pala atau dampak kama? Tentu ada setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita. Apakah itu baik, apakah buruk, semuanya mempunyai buah, semuanya akan mempunyai dampak. Jalan yang kita buat, sebab yang kita buat akan mempunyai akibat yang harus kita tanggung. Bahwa kita ini adalah tadi saya bilang pemilik, pewaris karma kita. Itulah yang terjadi. Kalaupun kita mengucapkan sumpah, tetapi tidak sesuai, artinya kita musyawadah wiramani sikap padang sama diami. Biasanya di dalam lafal sumpah ada penekanan di dalam bahwa saya berjanji untuk tidak berdusta atau tidak melanggar sila keempat dari Pancasila. Musyawadah wiramani sikap padang sama diami. Adanya sila itu ada dampaknya. Sila itu dibuat karena untuk membatasi diri kita supaya tidak melanggar. Ketika melanggar, artinya kita siap-siap untuk menerima akibatnya. Tentu akibat yang buruk ya kalau kita melanggarnya, kalau kita mentaati sesuai hidup sesuai sila, maka kita akan mendapatkan dampak atau buah yang baik, buah yang manis, buah yang positif. Jadi tetap ada dampaknya dari kita mengucapkan sumpah yang tidak sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Ucapan tidak sesuai dengan perbuatan kita. Tentu berdampak yang tidak baik. Demikian, Nama Singgih, demikian pula pada Romo, Bapak, atau Pasaka, Pasika tadi yang bertanya melalui YouTube, jawaban dari saya. Ya, baik. Saya melanjutkan. Rama, apa, maaf, Saudara Tony Kresnan, kalau misalnya ingin bertanya lagi, bisa melalui kolom YouTube ya, atau bisa melalui di Zoom. Nanti panitia bisa langsung memberikan ke kita. Oke, baik Rama, lanjut yang tadi kan berbicara mengenai cetana niat ya, niat. Kita tahu bahwa tempat retret tuh lebih sepi dibandingin seminar kaya dan bahagia. Oh iya, Faktanya kan seperti itu kan. iya Nah, betul. kalau kita kembali ke cetana itu ya, cetana atau niat itu, cetana niat yang seperti apa yang bisa mengkondisikan seseorang itu berlatih setidaknya, ya kita nggak usah bilang mencapai kesucian, tapi berlatih terus menerus setidaknya itu untuk berlatih karena memahami dhamma, bukan berlatih karena ikut-ikutan, bukan berlatih karena bukan berlatih karena apa namanya dipaksa, tapi berlatih karena benar-benar memahami dhamma dan itu sebagai kebutuhan. Itu dulu aja Rama yang terpenting sebelum seseorang mencapai step lebih tinggi harus ada step proses awalnya kan. Maksudnya Ya, bagaimana ya, cetana seperti apa, mungkin pikiran seperti apa, lingkungan seperti apa, kondisi seperti apa yang mengkondisikan cetana ini yang memang cuma dengan niatnya sendiri bukan yang dengan niat yang harus diajak seperti itu. Silakan Rama, menurut Rama gimana? iya, baik, menarik, Romo Singgih. Ya, memang cetana itu, apakah itu dalam hal ingin berdana, ingin praktek sila, ingin meditasi, ingin apapun itu, tetap kembali lagi tadi harus dibarengi dengan namanya wirya para. Energi yang kuat, kesungguhan hati, usaha yang betul-betul, yang konsisten, bahkan perjuangan yang tidak mudah patah semangat, tidak mudah patah arang,
Sehingga yang namanya cetana betul-betul menjadi kenyataan, niat baik kita menjadi niat yang betul-betul terlaksana menjadi kebaikan, bukan hanya ada di pikiran, bukan hanya hanya di niat saja, tetapi betul-betul bisa teraplikasi. Bagaimana supaya bisa teraplikasi? Yaitu tadi kita harus mengingat, berjuang memperjuangkannya, betul-betul ada energi yang kuat untuk menggerakkan kita betul-betul cetana ini menjadi kama yang baik, salah kama, yaitu dengan wirya parami tadi. Caranya bagaimana itu tadi? Ada bagaimana kita mengembangkan hal yang baik dan tahu merenungkan bahwa bahayanya alam-alam menderita. Sehingga kita terpacu, terpicu untuk menjaga cetana kita itu supaya tetap konsisten di dalam cetana yang baik, bukan hal-hal yang buruk, menjaga pikiran kita. Ya, kembali lagi kita harus menjaga pikiran, namanya pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Sangat penting ditekan oleh agung kita, karena itulah kita berlatih lagi, melatih pikiran kita. Kembali tadi mungkin yang mau ditanyakan oleh Romo Singgi tadi tentang meditasi, kita akan membahas tentang meditasi. Meditasilah yang akan menjaga kita, mengetahui cetana kita ini sedang low bed atau sedang stabil, atau cetana kita ini sudah ke arah yang baik atau ke arah yang buruk, kita masih konsisten atau tidak, itu adalah dengan berlatih mengembangkan batin atau pikiran kita dengan meditasi. Kira-kira begitu, Rama Singgi. Silakan. Ya, baik Rama. Itu sepertinya apa namanya menarik ya Rama. Ya. Memang balik-balik lagi ke bagaimana seseorang itu mengarahkan diri ya Rama ya ke arah yang lebih baik ya pastinya ya Rama ya. Ini Rama. Oke baik Rama. Kalau kita berbicara mengenai antara sinergi Wirya dan Panya, kita ketahui bahwa di Mahasatipatthana itu kan ada empat ya. Citanupasana, Citanupasana, Dhammanupassana, Kayanupasana, Wedananupasana ya Romo ya. Nah, ini saya mau sedikit ngobrol dengan Rama mengenai Dhammanupassana ini Romo. Karena kan perenungan terhadap Dhamma ini kan adalah salah satu katalis pengungkit untuk seorang itu supaya panyanya berkembang ya Romo ya, Rama ya. Nah, pertanyaannya adalah eh, Dhamma seperti apa yang lebih baik direnungkan oleh setiap seorang yogi atau seorang perumah tangga kayak gitu agar supaya wirya dan panyanya itu terjaga Rama terjaga supaya sehingga meningkat dalam kesehariannya Rama. Menurut Rama bagaimana silakan. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya tentu apa yang harus kita renungkan kalau konteksnya tentang bagaimana menjaga wirya, tadi sudah kita sampaikan bagaimana menjaga panya juga, tadi juga saya sudah uraikan, tetapi tentu kembali lagi adalah hal yang utama yang harus kita sadari dalam meditasi, di dalam kita berpraktek wipasana kita, mungkin satipatthana kita. Yang utama adalah melihat sendiri dengan jelas apakah itu anicca, bagaimana itu dukkha, bagaimana itu anatta. Jika kita betul-betul bisa melihat sendiri, mengalami sendiri tiga hal tersebut, maka dhamma dari Sang Buddha Guru Agung kita itu menjadi satu hal yang indah di dalam batin kita, jadi satu hal yang menjadi wirya kita untuk senantiasa di dalam Dhamma Sang Buddha itu kita bisa mencapai kemajuan-kemajuan batin. Menguatkan sadar kita sudah tidak goyah lagi. Sehingga mencapai tingkat kesucian-kesucian lebih lanjut. Utapana sudah tidak goyah lagi keyakinannya pada Wiratana. Seperti itulah tentu cita-cita umat Buddha kita semua mencapai level-level yang lebih tinggi, tidak hanya puas sebagai sekarang ini sebagai berumah tangga, tetapi mencapai tingkat-tingkat kesucian yang lebih tinggi, yaitu dengan meyakini, memperkuat sadar kita dengan mengerti dhamma lebih baik, mengerti bahwa dhamma itu indah di awal, di tengah, dan di akhirnya, mengerti benar apa itu anicca dukkha anatta, maka itulah saya kira
hal yang perlu kita kembangkan, Ram. Begitu Romo Singgi. Ya. Ya, ya Rama. Em, Tadi Rama bilang kita perlu mengerti kita perlu mengerti anicca, anicca, anatta dan dukkha itu adalah dhamma. Tapi kalau kita berbicara untuk seseorang mengerti anicca, timbul berlangsung lenyapnya fenomena batin yang sangat liar, halus dan memang butuh perhatian. Seseorang kan harus praktek ya Rama ya. Maksudnya kayak seseorang tuh harus kembali lagi ke arahnya meditasi kan kayak gitu kan, atau dia atau ada seorang yang mengalami kejadian-kejadian tertentu dan dia merenung itu sebagai dukkha, baru seseorang itu bisa menembus ya menembus empat kesunyatan mulia dalam hal kecilnya aja Romo. Jangan kita jangan bilang yang besar kecilnya dulu kan. Biasanya kan pencerahan-pencerahan besar itu kan muncul dari pencerahan-pencerahan kecil kan, biasanya kan kayak gitu kan Rama kan. Nah, em, tapi kalau misalnya kita kita berbicara mengenai Panya ya, Rama ya. Kembali lagi kita bicara mengenai Panya. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan memiliki kebijaksanaan? Ya mungkin itu Rama. Bagaimana seseorang itu, yang pertama, bagaimana seseorang itu pengertian seseorang yang disebut sebagai bijaksana itu seperti apa, ya kan? Memang mungkin di Mangkala Sutra kan ada bilangnya tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, tidak bergaul dengan orang yang bodoh, tapi tidak ada orang yang mau disebut sebagai orang bodoh kan kayak gitu kan. Tidak ada orang yang tidak mau disebut sebagai tidak bijaksana karena memang di sini juga ada anatanya dan memang dhamma itu sangat halus kan. Nah, bagaimana menurut pengertian Rama? Silakan Rama. Oh iya, jadi Caksanaan topanya itu seperti saya ibaratkan tadi, seperti nama Pak Sigit, Pak Singgi ini ya, Pak Ya. Singgi Purnama, seperti bulan purnama yang bersih dari awan, bersih dari mega mendung, sehingga kita bisa melihatnya betul-betul bulatnya, terangnya, jernihnya. Itulah orang yang bijaksana. Atau orang yang seperti tadi sebagai pemandu di tengah hutan, yang memimpin orang-orang supaya menemukan jalannya, tidak tersesat di jalan. Itulah kebijaksanaan, itulah orang yang bijaksana. Atau seperti anak panah yang bisa menembus sasarannya dengan tepat. Itulah kebijaksanaan. Atau seperti orang yang bisa membedakan antara mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang prioritas, mana yang bisa dikesampingkan, itulah adalah orang yang bijaksana. Atau orang yang punya pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Utamanya tentang dhamma. Mengetahui betul-betul bahwa hidup ini tidak permanen, bergeser, olah kincir, hidup ini tidak memuaskan, hidup ini tanpa diri. Maka dengan pengetahuan itulah kita menjadi orang yang bijaksana. Dengan ketidaktahuan, maka kita bisa tersesat jalan di hutan, tersesat di hutan belantara kehidupan. Maka jagalah pikiran kita senantiasa supaya itu tadi yang dinamakan bijaksana. Supaya bisa menjadi bijaksana harus punya pengetahuan, punya nyana, punya UPK atau keseimbangan batin. Karena batin yang seimbang tidak timpang, maka kita bisa memutuskan merespon apapun yang terjadi pada diri kita dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu, Romo Sinde. Romo, menarik ini berdiskusi dengan Romo Sinde yang masih muda. Biasanya anak muda memang lebih cerdas. Kalau saya ini lebih tua kan lebih duluan membaca aja belum tentu lebih pintar. Karena lebih lahir terlebih dahulu sehingga membaca terlebih dahulu. Terima kasih Enggak lah Mas Rama. Budi. Makanya kita di sini sifatnya kan diskusi, Iya apa namanya benar. diskusi kita Iya. kita ngobrol kayak gitu. Karena kan bagaimanapun juga, menurut saya dua-duanya penting ya. Satu satu praktek, satu juga kita mendengar dhamma. Karena juga di lapangan tuh saya melihat ada orang yang hanya mempraktekkan meditasi, tapi dia kurang dalam mendengar dhamma dan itu juga menurut saya malah
malah kurang, bukan kurang tepat ya, tapi di lapangan seperti ini. Saya cerita di lapangan aja. Jadi saya suka bercerita Ya, apa yang terjadi di lapangan kayak gitu, Rama ya. Jadi saya menemukan suatu fenomena yang dimana seorang tuh berlatih meditasi, tapi hanya berlatih meditasi. Padahal kita kan tahu ada yang namanya tuh apa? Pokoknya bukan hanya samadhi, tapi di sana ada dasar sila paramita mungkin ya kalau nggak salah ya. Ada ada samadhi, ada meta dan ada orang itu yang hanya mendengarkan hanya meditasi tok dan tidak mendengar dhamma. Jadi muncul perbandingan seperti wah, wah saya meditasi kamu enggak. Wajar kamu orangnya lebih emosian karena kamu kurang meditasinya kayak gitu tuh. Tapi kan sebenarnya kalau kita melihat fenomena-fenomena seperti ini kan banyak yang kita renungkan kan karena kan di balik meditasi pun juga em, yang bisa tahu apakah kita sudah mencapai level yang sudah naik atau mungkin level maksudnya yang lebih lebih tataran lebih baik itu kan yang lebih tinggi dibandingin kita guru yang melihat seperti itu atau mungkin apakah hidup kita ada perubahan mungkin Panya ya seperti itu mungkin Rama ya di mana seorang itu yang awalnya itu pemarah berubah menjadi yang eh, marahnya berkurang ya orang yang mungkin pemalas yang malasnya berkurang, orang yang memiliki serakahnya berlebih dan itu berkurang. Mungkin itu kategori Panya seperti itu dan kadang-kadang itu tuh di meditasi benar, memang mungkin di dicobain dan seorang tuh bisa melihat fenomena muncul berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap. Memang mungkin orang bisa melihat semua fenomena itu cukup kayak gitu. Tapi ya ada yang bilang sih 10 hari sih tidak cukup sih kayak gitu harus sebulan kayak gitu tuh. Nah, tapi eh, sayangnya di lapangan itu ketika dihadapkan dengan fenomena seperti itu malah belum berhasil. Padahal kan kita tahu fenomena di luar dan dalam itu mungkin sama ya Rama ya kalau kita diskusi seperti ini kan. Nah, eh, kan balik lagi kan bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan fenomena apapun yang muncul dari lima panca indera dia kayak gitu kan baik itu masa lalu atau itu tuh yang masa akan datang karena itu semuanya kan ilusi seperti itu kan. Nah, Rama kalau kita berbicara mengenai wirya dan panya ini kan kayak gitu kan. Kalau kita berbicara mengenai semangat ya, tadi kita bicara mengenai panya ya, wirya semangat. Berarti kan wirian yang kita berbicara mengenai fokus ya kayak gitu kan. Nah, di sini nih menurut Rama apa yang lebih baik kita fokuskan kalau memang berkaitan dengan dhamma? Mungkin lebih tepatnya gini, bagaimana yang the real dhamma? Bagaimana apa yang disebut sebagai dhamma sejati yang benar-benar dhamma dan juga apa yang bukan dhamma kalau menurut Rama sendiri? Ya silakan Rama. iya, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang fenomena tadi teman-teman yang fokusnya ke meditasi gitu ya, sehingga setelah keluar dari meditasi dari retreat menjadi orang yang berbeda gitu ya, atau semangatnya cita-citanya untuk pergi meditasi pergi retreat itu barangkali berbeda kan begitu ya. Ketika keluar dari retreat merasa lebih daripada yang belum retreat kan begitu ya. Maka di dalam berlatih meditasi jangan lupa sebetulnya fondasinya fondasinya yaitu adalah praktek sila. Kita harus punya sila yang baik supaya Benar-benar. meditasi kita juga menjadi baik. Bagaimana kita bisa meditasi dengan baik kalau banyak beban-beban karma buruk karena kita melanggar sila. Kalau omongan kita belum benar, omongan kita masih suka memecah belah, omongan kita masih yang tidak berguna-berguna kita omongkan, masih apa istilahnya melakukan perbuatan seksual yang menyimpang, masih mengambil banyak diberikan, masih suka menyakiti, membunuh. Bagaimana kita bisa meditasi dengan baik, mengembangkan batin dengan baik kalau banyak hutang-hutang beban di dalam pikiran kita karena melanggar sila. Maka yang utama sebenarnya kita adalah memperkuat fondasi kita, tidak hanya tiba-tiba pandai atau mau pandai meditasi, tetapi tidak punya sila yang kuat atau yang kokoh, yang baik. Sehingga, maka kan banyak meditasi, tidak hanya meditasi Buddhis, ada yang orang meditasi supaya badannya sehat, yang dikemas dengan katanya meditasi Buddhis, padahal meditasi ya fisik kan begitu ya. Iya, 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 Nah, sebenarnya benar-benar. guru agung kita itu sudahlah belajar, sudah dibekali kita. Bahkan anapanasati aja itu sudah hal yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita betul-betul fokus menekuni anapanasati, hanya memperhatikan nafas kita. Bahkan konon guru agung kita mencapai pencerahan karena anapanasati.
hanya memperhatikan objek masuk dan keluarnya napas kita. Napas masuk kita tahu, napas keluar kita tahu. Bukan kata-kata masuk dan keluarnya yang jadi objek. Banyak yang keliru. Masuk keluar yang jadi objek kata masuk, kata keluarnya. Bukan proses nafasnya yang diamati, tetapi kata masuk dan kata keluar. Banyak memang kekeliruan-kekeliruan di dalam praktek meditasi kita. Bahkan banyak loba yang mengiringi kita pergi meditasi atau retreat, mengikuti, oh di sana bagus, oh di sana lebih bagus, di sana dari Myanmar, di sini dari Thailand. Jadi kadang-kadang orang-orang yang punya kemampuan finansial kadang-kadang tidak bisa menjaga keinginan tahuannya itu sehingga menjadi bingung. Bingung, guru ini baik, guru sana lebih baik, sehingga tidak mempunyai percayaan diri, sadar yang kuat bahwa praktek yang diajarkan para biku kita yang dekat-dekat dengan kita itu kalau kita melatihnya dengan sungguh-sungguh hasilnya sudah luar biasa. Sehingga jangan sampai meditasinya juga justru malah mengembangkan ego kita. Pengen sakti, pengen melihat dunia lain, pengen melihat masa lalu kita, pengen melihat masa depan kita. Menebak hal yang spekulatif, yang memperbesar, mempertebal kekotoran batin kita. Tujuan meditasi kita, meditasi Buddhis adalah untuk mengurangi kekotoran batin kita, bukan untuk sebaliknya, kan seperti itu. Dan sebetulnya bisa menarik meditasi itu adalah ketika kita tidak membuatnya dengan hal yang mungkin kelihatan memberatkan, kan seperti itu. Sebetulnya kita duduk menyadari, bertanya pada diri kita, saya sekarang ini sedang apa? Maksudnya sudah meditasi kan. Ya kita betul-betul menyadari sekarang ini, saat ini, di sini sedang apa, itulah sebenarnya kita meditasi. Menyadari duduk diam, bersila, bagaimana kaki kita bersentuhan satu sama lain kita sadari. Bagaimana bersentuhan dengan lantai kita sadari sensasinya. Sentuhan maaf pantat kita kanan dan kiri di titik kanan kiri bersentuhan dengan busa tempat kita duduk atau kita duduk di kursi menyadari betul kita sedang bersandar di kursi itu sebetulnya adalah menghadirkan di sini saat ini pikiran kita itulah sebenarnya meditasi bukan tidak harus retreat semakin lama semakin semakin hebat kan lama tetapi malah menderita bisa kan pulang-pulang meditasi jadi trauma ada loh Oh iya, ada kan ada kan ada ada. teman-teman yang dipaksakan karena Hmm. ikut-ikutan Richard yang berhari-hari pulang dari Richard malah diajak lagi ke kapok dan mau lagi karena merasakan bukan dapat kebahagiaan, ketenangan, kebijaksanaan, tapi mendapatkan penderitaan. Ada kan seperti itu ya. Betul tadi Romo Hmm. bilang perlu cetana kita untuk melakukan apapun, tapi jangan lupa bahwa sila kita harus disempurnakan supaya kita ketika melakukan meditasi hasilnya baik, outputnya baik. Kira-kira begitu, tahu Mas Hmm. Siti. Hmm. Ya, ini luar biasa Romo. Memang kadang-kadang orang fokus ke samadhi mereka lupa fokus ke sila. Padahal kan tidak, padahal tetap ada namanya dana sila samadhi dan hasilnya adalah panya. Ibarat kayak tiang ya kali ya Rama ya satu pincang susah mejanya nggak utuh ya Rama ya seperti itu ya Rama Oh ya. iya betul, betul. Iya. Iya. Eh, Fondasinya itu sebenarnya sila itu fondasi. Kan kalau itu hmm, tidak kokoh, hmm, ya lawan untuk roboh. hmm. Baik Rama, ini ada nitip pertanyaan nih Rama. Pertanyaannya lumayan bagus nih. Ada dua. Ya, jadi yang pertama itu bagaimana mengikis lobah dalam ruang lingkup sederhana? Pertanyaan pertama. Kedua, bagaimana sih kita mengembangkan pendidikan Dhamma melalui wirya dan samadhi? Sebenarnya ada lagi sih, tapi ya dua dua aja lah Romo, karena waktunya tidak cukup Romo. Ya silakan silakan Romo, silakan Rama. Oh iya, Yang baik. Terima kasih. Yang Saya ulangi dulu ya. Yang pertama, pertama, bagaimana mengikis lobah dalam ruang coba. lingkup sederhana. Yang kedua, bagaimana mengajari orang melalui pendidikan tentang Dhamma, melalui wirya dan samadhi. Pempanya. Ya, silakan, Rama. Iya.
bagaimana mengikis loba ya, Hmm. kecelakaan kita, kemelekatan kita. Ya tentu yang kita kutip dari Sang Buddha memang dengan melihatnya di dalam meditasi ya. Meditasi itu atau di dalam vipassana, satipatthana kita betul-betul menyadari melihat ke dalam batin kita. Karena adanya di dalam batin kita kan, kotoran-kotoran batin itu. Maka tadi kita bilang bahwa kita harus pertama mencegah munculnya pikiran-pikiran buruk. Dan kalaupun sudah ada, dan ini pertanyaannya ya, kalau sudah ada bagaimana? Kalau sudah muncul pikiran buruk, maka kita harus potong. Kita harus memotong. Apa sih kita tadi bilang bahwa Jaksanaan akan memotong semua kotoran-kotoran batin itu. Tapi kan tidak serta-merta kita bijaksana, punya kebijaksanaan. Maka ada cara-caranya tadi bagaimana kita meningkatkan kebijaksanaan banyak kita. Dengan banyak kita itulah kita bisa melihat loba muncul dari awal sudah tahu. Jika mata melihat yang baik-baik bisa muncul loba kemelekatan. Jika telinga mendengar yang indah-indah, puji-pujian, lagu-lagu yang enak, bisa timbul kemelekatan. Jika yang didengar cacian, kritik, kata-kata yang tidak baik, atau lagu yang tidak sesuai dengan genre yang kita sukai, bisa timbul kemarahan, ketidaksukaan, seperti itu. Bahkan mendengar orang berdoa aja kita bisa timbul dosa, kebencian, kemarahan, bisa caci maki. Orang berdoa loh, walaupun keyakinan lain. Gitu. Jadi hati-hati, hanya telinga mendengar. Orang berdoa baik nggak? Kan baik. Tapi yang berdoa orang lain, kenapa kita buatin kita jadi goyah? Ketika mata melihat, telinga mendengar, itulah yang harus disadari. Hidung mencium, lidah mengkecap, itulah yang harus disadari. Bagaimana? Yaitu dengan melatih batin kita supaya peka. Jika muncul dari awal, mari mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, lidah mengecap, kulit bersentuhan. Dari situlah awal masuknya tadi, apakah itu akan memunculkan, memicu munculnya keserakan loba kita, dari situlah. Dari awal itulah kita yang harus kita latih. Tetap dengan melihat ke dalam batin. Dengan meditasi, itulah yang bisa memotong loba, dosa, dan moha. Yang kedua adalah bagaimana memajukan dunia Mengembangkan, ya, pendidikan. pendidikan dalam agama Buddha ya. Iya, melalui wirya dan samadhi. Kenapa ini ya? Apakah melihat bahwa pendidikan kita di dalam mengembangkan budaya agama di tanah air kita ya, atau di umumnya itu malah banyak wiara-wiara, oh maaf ya, banyak wiara-wiara yang semakin hari semakin megah gitu ya. Sementara sekolahannya tidak terperhatikan gitu ya. Tapi bolehlah kita bergembira kalau kita mencermati berita-berita sekarang bahwa sekarang sudah banyak sekolah tinggi agama Buddha, bahkan sekolah tinggi agama Buddha negeri yang semakin besar dan diperhatikan disupport oleh pemerintah. Bahkan akan meningkat tidak hanya jadi sekolah tinggi, tapi akan menjadi institut dan seterusnya. Sehingga membuka diri untuk fakultas-fakultas yang tidak hanya melahirkan sarjana agama Buddha, tetapi bisa sarjana umum. Kalau boleh menyebut ada STAPN Raden Wijaya di Wonogiri yang dekat Solo, atau yang di desa, atau mungkin ada STAPN Sriwijaya juga ya di BSD ya di Tangerang ya. Ya, selain STAP STAP yang lain. Yang jelas yang dua itu dan negeri luar biasa berkembangnya dengan pesat. Dari situ kita bisa optimis, bisa menjaga bahwa Buddha Sasana akan bertahan lebih lama. Tapi mungkin di tingkat-tingkat yang lebih TK, SD, SMP, SMA, rasa-rasanya setahu saya memang itulah yang menjadi keprihatinan kita semua ya. Tidak hanya sekolah-sekolah yang seperti itu. Bahkan sekolah umum yang sebetulnya diharapkan menghadirkan guru-guru agama Buddha bagi murid-muridnya juga tidak semua kota memfasilitasi itu terjadi. Bagaimana supaya bisa berkembang ya bagi pemangku-pemangku kepentingan ya selain dari pemerintah kita sebagai umat Buddha, para pemuka-pemuka agama Buddha yang konon memang kalau umat Buddha itu kan
caganya tinggi, suka berdana, senang berdana. Nah, bagaimana supaya mendorong umat kita yang punya kemampuan untuk tawaradana di dalam hal mendorong dunia pendidikan, membangun sekolah-sekolah dan SDM-nya yang lebih banyak lagi, bukan hanya untuk mengembangkan kemegahan tempat-tempat ibadah saja, tetapi adalah sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang menjadi masa depan yang menjaga agama Buddha ini bisa bertahan lebih lama. Buddha Sasana Cirang Pitatu bisa bertahan lama di muka bumi ini. Kalau enggak, ya itu tadi, dari daerah kabupaten yang dulu ribuan jadi sekarang hanya ratusan bahkan puluhan kakak aja. Banyak terjadi seperti itu. Bagaimana tidak semakin bertambah tapi semakin berkurang. Jadi concern kita semuanya, tanggung jawab kita semua untuk bisa pendidikan dalam agama Buddha bisa maju, lebih maju dari saat ini. Kira-kira begitu, Ramo Singgih. Silakan Ya, Ramo. baik Rama, tadi itu yang terakhir itu mengakhiri pertanyaan kita pada malam hari ini, Rama. Sekali lagi terima kasih Rama atas waktu dan kesempatannya Rama. Mungkin terakhir kita bisa Rama bisa memberikan sebuah closing statement atau Oh iya, kesimpulan Rama mengenai malam hari ini. Silakan Rama. ya baik. Jadi singkatnya adalah kita tidak bisa menjadi bijaksana sesuai dengan tema kita tanpa adanya wirya. Menjadi bijaksana kita harus usahakan, harus ada energi yang lebih untuk bisa menjadi bijaksana. Demikian pula wirya harus disertai dengan kebijaksanaan. Tidak hanya semangat saja, tidak hanya spirit saja, tidak hanya usaha yang menggebu-gebu saja, tetapi harus ada kebijaksanaan supaya sinergi menjadi hal yang baik bagi perkembangan batin kita, bagi perkembangan mental kita, bagi perkembangan batin kita, berkembang menjadi lebih baik dari hari ke hari. Demikian nama Sigit Purnama. Ya, baik Rama, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga jasa kebajikan yang Rama berikan, yang Rama Jaya Silolik berikan, melimpah kepada sanak keluarga, semua makhluk di sekitar, makhluk alam petasta para dewa. Semoga semuanya berbahagia dan semoga para dewa ikut berbahagia atas kebajikan ini. Sadu, 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 sadu. sadu, sadu. Oke, baik kepada operator. eh, Silakan untuk masuk masuk ke Patidana, limpahan jasa, dan kami kembali mengundang Rama Jayasilo untuk membacakan Patidana. Ya, baik. Anda mayang pati dana karomase punya sidani katasa yananya ni katanime desanca bagino hontu satananta pamanaka ye ya gunawanta ca mayang mata pita dayu ditame capya ditawa anyi majata wirino sata titanti lokasming te buma catu yonika panceka catu wokara sangsaranta bawa bawi natang ye patina dan name anumodantu te saya ye cimang napa jananti dewa te sang niwe dayung maya di nana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awira sukaci wino kema padan cak papontu te sasa jatang suha. Oh, satu, satu, satu. Baik, sekali lagi, Anumodana, terima kasih untuk Rama Jayasilo Lilik. Ya, semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, mari kita tutup baktian pada Dhamma pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Mari kita kembali menyatukan hati, niat, dan pikiran kesadaran kita untuk berfokus kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi
Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supratipando Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga Semoga semua semua makhluk makhluk hidup hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu. Sekali lagi terima kasih untuk Rama Jaya Silo Lilik. Ya, semoga sehat, bahagia selalu. Satu, satu, satu. Sadu, sadu. Ya, terima kasih Romo Ya, Singgih. terima kasih. Demikian pula, semoga sehat, sejahtera, bahagia selalu. Sebelumnya kita tutup dulu dengan pengumuman. Silakan operator. Terima kasih semuanya ya, Rama Jaya Silo semuanya. Selamat malam, Namo Buddhaya.